نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير. Kemudian hadirin Allah, karena panjangnya pembahasan yang ke-23 kita pelajari kemarin baru sampai zikrullah, zikir kepada Allah. At-tahur satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul awhamdani ma baina samai wal ard wa salatu nur. Kita akan bahas salat itu cahaya, wa salatu burhan wal qur'an hujjatul laka aw 'alaika kullu nas yaqulu wa ba'a nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Kita sudah bahas taharah dan pahalanya. Taharah itu merupakan syarat sahnya ibadah dan merupakan pintu kebaikan yang lainnya. Kemudian zikrullah tidaklah hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan kecuali akan dibukakan baginya pintu langit sehingga dia bisa sampai ke Arsy selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Insyaallah dosa-dosa kecil Allah akan hapus asal jangan disengaja. Dosa kecil akan menjadi besar kalau disengaja dan dibiasakan. Tapi insyaallah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, keempat kalimat tersebut adalah amalan-amalan yang kekal dan soleh. Kemudian berzikir adalah dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Banyak di antara kita berzikir itu tidak khusyuk dan tidak dihayati, termasuk sholat tidak khusyuk dan tidak dihayati. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita update ketika kita kesempatan untuk duduk mendengarkan taklim, kita masih bisa berzikir kepada Allah. Kita keluar masjid masih bisa kita berzikir kepada Allah. Mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 masih banyak kita kesempatan untuk berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Perbanyak sebelum kita ngobrol dengan manusia-manusia yang lain, sebelum ngobrol kita zikir kepada Allah, sebelum kita melakukan apapun itu zikirlah kepada Allah. Termasuk kita hendak melakukan sholat juga zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kan banyak ketika kita di sholat-sholat yang
dimaksud cahaya di sini cahaya secara batiniah yang menerangi jalan hidayah dan jalan kebenaran. Kalau kita sholatnya benar, karena banyak di antara kita sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Karena nggak enak subuh anak duluan, masa bapaknya belakangan, atau masa bini gue duluan, atau ketika ada mertua di rumah. Sebagaimana cahaya dohir yang menerangi jalan yang lurus, sholat juga akan mempertebar kejiwaan seorang muslim. Sedangkan di akhirat, sholat akan menjelma menjadi cahaya di wajah orang-orang yang melakukan sholatnya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dalam surat Tahrim ayat 8, sholat itu akan menjadi cahaya. Kalau istilah awam kita, nanti di yaumil mahsyar, di yaumil mizan, walaupun kita nggak aku, tapi cahaya itu sudah mewakili kita. Seorang mukmin yang berlaku baik di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah dan penuh khusyuan 5 kali sehari, maka perlakuannya dengan sesama manusia juga akan baik. Ia akan tampak berbeda dengan akhlak dan ketakwaannya. Akhlak dan ketakwaannya. Allah juga akan memberikan cahaya di mukanya sebagaimana telah memberikan cahaya di hatinya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Jadi jangan khawatir kalau sekarang tidak tampak secara zahir. Yang kelihatan sekarang tidak kelihatan sujudnya, karena ada orang-orang tertentu yang kelihatan sujudnya. Hebat banget tuh, sujudnya bisa kelihatan. Yang optimis, yang lillah karena Allah, yang mungkin dia akan berkata, aku nggak tahu, mudah-mudahan ini sebagai gambaran cahaya aku nanti dia bilang akhir. Tapi kalau yang menyombongkan diri, belum mana sujudnya. Saya ke Palembang pulang kampung kemarin, ada anak muda, dia pede banget. Pak Ustadz, Pak Ustadz, bekas sujudnya nggak kelihatan. Murid berani ngomong gitu. Ya alhamdulillah, aku kelihatan Pak Ustadz, padahal aku masih muda. Masih muda udah kelihatan. Tapi mudah-mudahan teman-teman kita karena Allah, dan kita juga melakukannya karena Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, sholat adalah cahaya. Kalau kita pinjam dari pembelajaran Abu Sa'ad, tadi meriwayatkan jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudhunya, rukuknya, sujudnya, dan bacaannya, maka sholat akan berkata kepadanya, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Dia naik dengannya ke langit dengan dipenuhi cahaya hingga sampai kepada Allah, dan sholat memberi syafaat kepadanya. Kalau beberapa tahun lalu pernah viral, kita ingatkan lagi pelatihan sholat khusyuk, walaupun tidak maksimal, karena mengikuti pelatihan sholat khusyuk ini lumayan maksimal. Tapi hanya untuk mengingatkan kepada kita semua, kembali muhasabah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat, ayo orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Sesungguhnya penolong kamu adalah Allah, Rasulnya Allah, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk. Kemudian bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan diri
bersabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berbagai persoalan sering mempengaruhi kita, kegelisahan, kecemasan, putus asa, hingga kita mengalami stres, sakit, atau depresi. Tapi sebagai orang yang beriman, tetap kita mengaitkan hati kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Idza masana sadrul da'awat munibina ilaihi summa idza adaqahum minhu rahmah idza fariqun minhum bi rabbihim yusyrikun. Idza masana sadrul, manusia itu ketika diberikan kedaruratan, kemelarangan, kesengsaraan, kesusahan, kesakitan, da'awat munibina ilaihi, mereka mendekat kepada Aku. Kemudian ketika dia diberikan solusi, jalan keluar, kesuksesan, kesembuhan, sedikit yang ingat sama Aku. Sebenarnya sholat khusyuk dapat dikembangkan untuk mengatasinya. Rasa khusyuk bukan diciptakan hanya dengan memasuki dan menerima saja. Kita jemput bola, kita pengen khusyuk banget, tapi kemana cara? Kan banyak di antara kita yang nanya, Pak Ustaz, aku sih pengen khusyuk, cuma caranya gimana? Ada banyak trik yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Metodenya secara psikologis dan psikologis, yaitu mempelajari pikiran dan jiwa serta posisi tubuh. Indahnya sholat disadari bahwa posisi-posisi yang kita lakukan dalam sholat itu pun bisa memotivasi kita untuk menjaga kesehatan lahir dan batin kita. Menerapkan dengan konsentrasi dan kemauan mendekatkan diri kepada Allah secara disiplin, maka kita akan melakukan perjalanan rohani menuju spiritual yang tinggi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, sholat itu terbangnya, sholat itu interaktifnya antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teknik khusyuk adalah mengeksploitasi harmoni dan keseimbangan dua hal yang berlawanan, jasmani dan rohani, otak kiri, otak kanan, energi positif dan energi negatif. Kita berusaha memerger itu semua, menggabungkan itu semua, dan kita berharap sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang khusyuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat khusyuk akan membangkitkan rasa ihsan. Ihsan itu seolah-olah Allah melihat, Allah waspada, Allah selalu mengawasi kita setiap saat. Yang kita rasakan ketika kita sholat, kita dilihat Allah. Akan membangkitkan rasa ihsan saat pertemuan dengan Allah, sebuah pancaran nur ilahi yang menjelma menjadi perilaku akhlak yang mulia. Kalau dalam hadis kursi, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, disitulah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah ngobrol kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Sholat merupakan aktivitas menapaki jalan spiritual untuk mempertemukan aku yang fana. Aku yang fana dengan aku yang kekal. Aku yang fana itu ya aku kita, kemudian yang kekal kekuatan ilahiyah divine power. Kemudian ketika sholat, rohani bergerak menuju zat yang maha mutlak. Tapi kita nggak usah lebay bikinnya kayak sinetron. Aku berdiri, kemudian aku terbang. Dikira terlepas dari keadaan real dan baca ikrar, melepaskan diri dari segala macam keruwetan peristiwa di sekitarnya. Aku nggak bisa, Pak. Wong aku lagi sholat jemuran kelewat satu aja berpikiran. Aku gak bisa, Pak, ketika aku meeting kemudian pas istirahat
baru ingat apa yang ingin aku ucapkan. Salat memiliki 5 unsur. Pertama, meditasi atau doa yang teratur. Karena salat itu secara harfiah doa, artinya doa. Kemudian didefinisikan secara terminologi, salat itu isinya adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian relaksasi dalam gerakan salat, insyaallah kita bahas. Kemudian sugesti dalam bacaan salat. Motivasi yang besar, yang sangat luar biasa ketika bacaan-bacaan salat itu kita mengerti dan kita pahami. Aku nggak hafal Pak Ustaz kata per kata, pahami ini kan kita global. Ketika kita ditanya, aku nggak ngerti tapi aku tahu Pak, ya itu kan paham. Kadang-kadang ketika kita ditanya, kalau Allahu Akbar itu kita ngerti kebanyakan. Tapi ketika sudah Subhanallahil azim wa bihamdihi, apa ya artinya? Kemudian grup terapi dalam sholat berjamaah, hidroterapi dalam wudhu, semua bermanfaat mulai dari wudhu ila akhir zikrullah sampai akhir zikir kepada Allah, itu semuanya bermanfaat. Walaupun sholat itu dimulai dari takbir kemudian diakhiri dengan salam, itu teknis sholatnya. Tapi ketika kita mau mendapatkan hakikat dari sholat itu, mulai dari niat berwudu sampai nanti akhir zikrullah pada sholat, semua kita rangkai dalam diri kita. Kalaupun teman kita yang udah pulang, biarin aja. Kita mau zikir kepada Allah, ikhlas karena Allah, dan jadikan itu rangkaian sholat buat kita. Secara hukum sholat itu memang cuma sampai salam. Orang mau jungkir balik udah selesai dia. Kita nggak open sama dia mau zikir, dia mau salam, bohong. Itu pembelajaran yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Tapi kalau kita mau tambah diri, zikir ini aku wajibkan pada sholat. Secara hukum kita tidak wajib untuk berzikir, tapi hukum diri kita wajibkan sebelum aku pergi dari sholat ini, aku harus zikir ABC dan lain sebagainya. Itu menjadi niatan pribadi. Kalau berjamaah berbeda lagi. Ada tuntunan dan tuntutan yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita lakukan. Islam menempatkan zat yang maha mutlak sebagai puncak tujuan rohani, sandaran istirahatnya jiwa, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber mencari inspirasi. Indah kalau kita sudah ngerti. Salat merupakan pertemuan hamba dengan Allah tanpa perantara. Kemudian perasaan khusyuk tidak mungkin bisa didapatkan jika kita tidak memiliki kesadaran dan kepercayaan. Kita nggak sadar kita ini mau sholat kita tidak menyadari bahwa kita sebentar lagi akan ngobrol dengan Allah, akan interaktif dengan Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan solusi dalam hidup dan kehidupan kita semua. Banyak kita lupa, kita hanya menggugurkan kewajiban. Sudah sholat Pak? Sudah. Tapi dia lupa. Kadang-kadang dia lupa, aku tadi sholat apaan? Dia lupa. Kemudian bahwa sebenarnya ketika sholat sedang berhadapan dengan Allah, sadari saat sholat jiwa diarahkan kepada zat yang maha tak terbatas. Kalau kita mengkerdilkan Tuhan berarti kayak lampu, Tuhan kayak lampu, tidak. Kalau ada lagi awam kepada anak-anak kita, ketika kita menggambarkan, Pak, katanya Tuhan itu ada, Tuhan itu gimana sih? Kalau kita menggambarkan ini kepada anak-anak kita, gambarannya seperti orang buta yang ditanya tentang gajah. Dia meraba-raba, oh gajah itu seperti nampan. Ada yang bilang lagi, oh gajah itu ada belalainya, cuma itu doang. Yang ini pegang yang belalainya doang, yang ini pegang kakinya doang, yang ini pegang badannya doang.
Di satu Bima Sakti ada 200 miliar bintang, termasuk matahari itu masuk dalam kategori bintang. Berarti berapa besar? Kita aja melihat matahari kayak gede banget. Tapi dalam teknologi sekarang matahari itu cuma bagian kecil dari bintang-bintang dan dari miliar bintang yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka buat apa kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya aku berasal dari Allah dan kepadanya aku kembali. Salat mi'raj, naiknya ruh meninggalkan ikatan nafsu menuju kehadirat Allah yang maha tinggi. Hadirin, kita tidak tahu ketika kita sholat apakah ini sholat terakhir buat kita semua. Dan menurut para ulama dan kita semua sudah merasakan, salah satu trik khusus untuk kita semua, anggap sholat ini adalah sholat yang terakhir buat kita. Karena sholat zuhur nanti belum tentu kita bisa melakukan sholat zuhur. Atau kedisiplinan ibadah yang lain, taklim misalnya. Anggap taklim ini adalah taklim yang terakhir. Anggap misi taklim ini adalah misi yang terakhir. Jadi ketika kita motivasikan diri bahwa ini adalah yang terakhir, kita nggak tahu besok hari Ahad bisa ikut taklim lagi atau enggak. Besok kita ketemu lagi dengan subuh atau tidak. Dan itu salah satu pelajaran memperoleh sholat khusyuk. Tapi jaga niat kita lillah, karena Allah. Jangan lebay juga, belum apa-apa udah nangis duluan. Kita motivasi nih mabit malam bina iman dan takwa. Anak-anak kadang-kadang gitu. Kita sholat tahajud, nangis duluan mereka. Kenapa lu nangis? Kan suruh Pak Ustaz tadi kita ingin kematian. Seolah-olah aku mati di hadapan aku. Aku belum bisa membalas jasa orang tua aku, Pak. Aku nggak tahu balik ini naik bis ini oleng apa enggak nanti, Pak, dan lain sebagainya. Itu anak muda, apalagi kita ya sudah tua. Dosanya udah lebih lumpuh dari dia. Kita nikmati ketika kita sholat adalah sholat yang terakhir buat kita semua. Sholat khusyuk menimbulkan atas kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Masa iya, Pak? Ya, kita udah paham dan kita udah sadar ketika kita melakukan sholat khusyuk kemudian menimbulkan atas kerja yang profesional. Artinya menimbulkan atas kerja yang profesional itu kita menganggap sholat ini adalah sholat yang terakhir. Kemudian kita sudah berjumpa sang kholik dalam, bukan dalam khayalan tapi dalam pemikiran kita. Kemudian bertanggung jawab, profesional dan bertanggung jawab. Ketika kita menghadapi pekerjaan kita, ketika kita menghadapi amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita bertanggung jawab. Kalau bahasa di kantor itu integritas, mampu mempertahankan prinsip-prinsip kebaikan yang ada dalam dirinya. Atasan saya tidak melihat saya, tapi Allah melihat saya. Suami saya tidak melihat saya, tapi Allah melihat saya. Istri saya tidak melihat saya, tapi Allah melihat saya. Istri gampang dibohongi, anak gampang dikibuli, tapi bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Profesional dan tanggung jawab. Kemudian memberikan efek ketenangan. Silakan. Kita mungkin sudah banyak mengalami ketika kita sholat kita khusyuk. Walaupun khusyuk menurut kita nyaman, indah rasanya ketika kita keluar dari masjid itu tenang, kepuasan dan rasa bahagia. Kadang-kadang dia menangis duluan, Pak, aku nangis. Aku tadi habis sholat subuh, ya Allah, aku belum tentu ketemu sholat zuhur. Ganti dengan zikir, berbanyak zikrullah, karena dia sudah merasa tenang dan lain sebagainya. Ganti dengan pertanggungjawaban pekerjaan, mengevaluasi ulang sholat kita. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, wawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk.
eceran yang terakhir ialah sholat. Dan sesungguhnya akan terjadi orang-orang melakukan sholat sedang mereka tidak berakhlak, tidak terkorelasi dengan baik. Sholatnya rajin tapi cuma jengkang-jengking doang. Akhlaknya dengan orang tuanya, akhlaknya dengan istrinya, akhlaknya dengan suaminya, dengan anaknya tidak tercipta dengan baik dalam hidup dan kehidupannya. Berarti jadi ibu tak nyambung antara sholat dia sama kelakuan dia. Amal yang pertama ditanyai Allah pada hamba di hari akhirat nanti adalah sholat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamatis sholat. Bila sholatnya dapat diterima maka akan diterima seluruh amalnya, dan bila sholatnya ditolak akan tertolak pula seluruh amalnya. Sholat kita itu jadi paspor untuk yaumil mizan. Evaluasi diri kita dengan pertanyaan, kemana saya harus meminta pertolongan ketika saya gelisah, atau ketika saya tidak mampu mengatasi menjawab persoalan yang pelik ini. Apakah jawabannya sholat? Kadang-kadang ketika dia sedih justru malah menjauhi sholat. Nah, kenapa kamu gak sholat? Aku lagi galau. Padahal galau harusnya mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak pernah menyadari untuk memanfaatkan sholat sebagai alat penolong. Jadikan media, sumber hidup, penerang jiwa, dan tempat kita bertanya tentang persoalan yang sulit dipecahkan. Idealnya seperti itu. Jadi ketika muda nih ada masalah, jangan lari dari sholat. Karena banyak, kenapa lu gak sholat? Aku lagi gak musuh, gak bisa. Ada masalah malah gak sholat, malah bilang gak musuh. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Secara fitrah manusia menginginkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Lantas sesuatu apa yang hilang? Apakah sholat hanya beban atau kewajiban? Apakah kita sholat karena takut neraka? Kan ini motivasi yang kadang ada dalam diri kita. Kenapa perlu sholat? Kewajiban ini bro, kewajiban. Tapi dia lupa bahwa sholat ini naik grade-nya lagi. Bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Allah tidak akan mundur jadi Tuhan kalau orang se-Indonesia tidak sholat. Jadi jadikan kebutuhan. Seolah-olah ada yang hilang ketika kita tidak sholat dengan khusyuk. Seolah-olah ada yang pergi ketika kita tidak melakukan itu dengan konsentrasi. Apakah kita sholat karena takut neraka? Kenapa kita sholat? Oh, takut neraka dong. Kata Pak Ustaz, neraka itu asapnya aja bisa berotak mendidih. Bagaimana nanti kalau kita sholat? Benar, tapi hendaknya diluruskan kembali karena Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, tanamkan keikhlasan karena Allah, bahwa efek dari perbuatan kita kalau nggak surga, neraka. Atas ridha Allah kita masuk surga, atas ridha Allah kita masuk neraka. Amal yang kita lakukan ini belum tentu memasukkan kita ke surga kalau Allah tidak ridha kepada kita. Tapi amal yang kita lakukan ini menjadi media untuk memasukkan kita ke dalam surga. Bagaimana bermeditasi untuk menemukan atau merebut kembali sesuatu yang hilang? Pelaku meditasi menunjukkan adanya kebahagiaan, perasaan nyaman, ketagihan pada keadaan hening dan damai. Mulai kita belajar dari sunnah-sunnah yang ditekankan, sholat duha, sholat lail, atau perbanyak tambah sholat lagi, sholat tadi wudu, sholat safar. Padahal sholat memiliki manfaat. Tuntunan meditasi transendental. Indahnya sholat kalau kita bisa melakukan ini, meditasi transendental, meditasi yang sangat qualified menurut para ahli meditasi. Efek kesehatan dan relaksasi, kemudian terapi fisik
fisik, pikiran, dan jiwa yang sangat-sangat sempurna. Sholat secara sederhana dan konkret akan membawa kita pada kebahagiaan, ketenangan, cinta, dan ridho. Kita hanya mendapatkan, bukan menciptakan rasa khusyuk. Biarkan diri kita mendapatkan rasa khusyuk. Kemudian yang berikutnya, walaupun ini kalau lebih enak itu ada sesi tertentu, dan ini bisa sehari atau 2 hari, tapi kita mempersingkat saja. Berapa banyak orang yang sholat namun hanya mendapatkan rasa capek dan lelah. Dari mana lu capek? Gua habis sholat. Sholat capek. Capek sholat berarti capek hidup. Capek hidup berarti mati. Keluhan yang umum saat sholat adalah sulit konsentrasi. Itu dia Pak Ustaz. Masalah aku tuh sulit konsentrasi. Sejadahnya korannya yang gambar nyeleneh. Keluhan upaya memperoleh kekhusyuan dengan konsentrasi selalu berakhir dengan kegagalan, walaupun syariat telah terpenuhi baik bacaan maupun rokaatnya. Kita merasa sempurna wudhu yang kita lakukan sempurna, sampai sini merasa sempurna, tapi ketika Allahu Akbar, aduh, setan lagi menggiling, sudah siap menggoda kita. Yang tadinya kita lupa pulpen taruh di mana, udah mulai gelitik. Yang tadinya lupa catatan taruh di mana, udah mulai gini. Pikiran pergi kemana-mana, tahu-tahu saat sholat udah selesai. Imam udah selesai. Ketika ditanya, bro, tadi imam bacanya apa? Nggak tahu, gue lupa. Jadi otak bekerja sendiri-sendiri. Otak kiri melakukan yang sekuensial, digital, linear, teratur, dan logis. Ini otak kita nih, otak kiri, otak kanan. Kalau kita bisa mengolahnya indah. Tapi kalau tidak bisa mengolahnya, otak kiri dan otak kanan, berarti kita otak. Otak kanan dibiarkan liar dan tidak memiliki kemampuan abstrak, imajiner, intuisi, dan balistik. Kalau dalam pembahasan psikologi itu, otak kiri itu kalau dikorelasikan kelasnya kelas A, SMA kelas IPA itu otak kiri. Gitu, konsentrasi, tulis yang benar itu otak kiri. Otak kanan, karena saya juga ngajar SMA gitu. Otak kanan, mereka anak-anak kita yang suka main bola, main gitar, cekak-cekiki, itu beda. Dan memang kita harus double track ketika kita mengajar anak-anak kita. Habis dari kelas IPA, yang orangnya konsen, maka suruh nulis A, dia mungkin agak B. Beda dengan IPS, beda dengan otak S, otak kanan. Kita udah ngejelasin ada Z, dia baru B. Itu beda. Ini perhatian buat teman-teman kita yang memiliki anak yang karakternya berbeda. Jangan disamakan. Anak kita yang pertama dan anak kita yang kedua itu akan berbeda. Mulai dari cara pemikirannya sampai karakternya pun itu berbeda. Akibatnya timbul rasa jenuh dan capek. Yang konsen banget juga nanti dia ada rasa lelah. Yang gerejegan banget juga nanti ada rasa lelah buat dia. Pada saat sholat, otak kiri menghitung, mengatur rakaat, membaca secara verbal setiap kalimat yang dipola dan berulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 itu otak kiri. Otak kanan kadang lupa. Bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tapi dia nggak tahu berapa bacaan gue ya. Itu harus cerdas kita mengkorelasikannya. Otak kanan memahami dengan emosinya bagaimana Allah hadir, menyambut dan memberi respon serta mampu merasakan rahmat yang mengalir ke hatinya. Contoh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci, subhana maha suci Allah, a'la maha tinggi Allah, wa bihamdi dan pujian kepada Allah. Kita pahami itu. Kemudian kita baca 3 kali itu otak kiri bagiannya. Tapi otak kanan kita mengajak memuji Allah mulai dari lisan kita sampai perbuatan kita. Karena
Karena sujud itu ada korelasi akhlak yang kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita semua, mulai dari berdiri, setengah, kemudian sujud. Indahkan gerakan itu dalam hidup dan kehidupan kita semua. Bila pikiran dan cara berpikir sudah seimbang, tubuh dan jiwa akan mengikuti kehendak pikiran. Ini adalah sinergi yang diharapkan dapat menampilkan kualitas sholat kita secara optimal. Ingat belajar mengendarai mobil. Kalau yang belum konsep, lihat deh, kita ngajarin istri kita, malah ngajarin istri. Kita mau ke sono, dia matanya keren. Padahal mobil mau jalan ke sono. Itu seperti kita ngajarin anak-anak kita seperti itu. Kita ngajarin sebelah kita, teman kita ngajarin nyetir. Dia melihat setirnya, dia melihat spionnya doang, dia melihat kakinya dia doang, dia melihat kainnya doang. Tapi kalau kita yang sudah biasa, itu menjadi imbuhan, itu menjadi penyertaan saja. Kita tetap konsentrasi di sana. Kita tahu kejadian di belakang kita apa, kita tahu kejadian di samping kita apa. Tapi bagi orang yang baru belajar, dia konsep di satu titik. Dia lihat kakinya saja, kaki aku belum amat belum ya. Dia spion itu belum beres pak dan lain sebagainya. Itu perumpamaan ketika kita sudah mendapatkan sholat yang khusyuk. Mulai dari niat bukanlah sebuah bacaan atau mantra. Ujung baca bukan di asus sebuah bolong, itu mantra. Kalau niat berbeda lagi. Bukanlah sebuah bacaan atau mantra, tetapi suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kesadaran penuh yang mengalir. Usolli wa usubhi rak'atayn mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala, dan ma'muman lillahi ta'ala. Kita pahami arti dari niat itu sendiri. Jangan kosong. Kalau kosong bahaya, karena niat itu pintu awal ketika kita melakukan sesuatu. Ketika nanti ditanya, buat siapa? Habis sholat qobliyah, habis sholat ba'diyah. Karena kita selalu menjaga niat kita tadi. Niat merupakan dasar dan bentuk bagi sebuah perbuatan, di mana perbuatan itu sendiri adalah juga isi dari niat. Isi dari niat adalah perbuatan kita. Kemudian niat adalah kesadaran untuk mempersatukan kegiatan otak kiri dan otak kanan sehingga menghasilkan rasa sambung dalam sholat maupun ibadah yang lain. Kalau aku misalkan mengkorelasikannya dengan gerakan tai chi, jadi kumpul kita. Aktivitas logika otak kiri dan holistik otak kanan menghasilkan kekuatan daya yang luar biasa. Nilai etis perbuatan moral itu dikorelasikan dalam sholat kita. Kemudian Islam mensyaratkan niat sebagai kontrol, apakah masih berusaha, apakah masih berada dalam keadaan ihsan. Itu dilihat dari niat. Nah, tumanina habis sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar. Jadi ketika kita sujud, hendak sujud atau rukuk deh, walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Diam dulu, lurusin dulu tubuh kita secara fikih. Fikihnya dibereskan dulu, baru baca doa, baru enak kita. Tubuh udah beres, keluar bacaan dari mulut kita. Hati mengkorelasikan apa yang kita baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi jangan tingkang, tumaninahnya lewat. Dan itu yang aku mazhab Syafi'i, justru mazhab Syafi'i tumaninah menjadi rukun. Kalau rukun dilewat, batal sholatku, batal sholatku. Jadi mulai diri kita muhasabah, mengevaluasi diri. Kalau berjamaah mungkin kita diajak imam untuk slow, tapi godaannya ketika di rumah atau di rest area atau di kondisi-kondisi tertentu yang menyuruh kita lebih cepat lebih balik, lebih baik lebih cepat lebih baik, udah sholatnya dipercepat aja.
relaksasi dalam kehidupan. Nah, kita tahu ada masalah, tapi kita tenang. Kita tahu ini masalah yang sulit, tapi kita tenang. Itu pelajaran yang dipegang sholat untuk kita. Dari Abu Hurairah pernah masuk masjid, Nabi bersabda, apabila kamu berdiri sholat bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah bagimu, ayat yang mudah saja. Bagi teman-teman yang baru belajar imam, ayat yang mudah. Kalau yang sudah teman-teman yang sudah qualified, bacaannya dia udah bisa. Jangan yang sulit. Kalau sulit nanti ketika teman kita di depan ini salah, nggak ada yang benerin kapan. Makanya ada aturan di masjid-masjid tertentu, di masjid kita juga ketika imam di belakang imam itu siap membadal imam, kenek kalau bahasa kita. Kadang-kadang orang yang baru ibadahnya, girohnya tinggi, langsung di belakang imam. Kenapa lu tak belakang imam? Biar abdul Pak. Ketika salah imamnya, dia nggak bisa memperbaiki. Itu yang akhirnya racun. Terus imamnya belum tahu lagi ilmunya, dilanjutin aja. Padahal surah dalam bacaan hukumnya sunnah. Daripada dia membuat ngacak otak yang dalam jamaah ini, mending langsung Allahu Akbar. Dan jadi semua terjaga konsentrasinya. Kan ada lagi yang imamnya balik lagi salah manik, balik lagi salah manik. Yang di belakang benerin, gak ada yang bisa. Akhirnya otaknya ngacak. Konsentrasi yang tadi udah mau dijemput hilang lagi. Jadi tanggung jawab bersama itu berjamaah. Kemudian rukulah sehingga tumakninah. Dalam keadaan ruku tumakninah. Jadi biasakan Allahu Akbar udah lurus baru subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, tumakninah lagi. Allahu Akbar, tumakninah lagi. Jadi buat kita ketika tumakninah selesai baru baca. Tapi ada juga yang mengartikan tumakninah itu dibarengi dengan bacaan, Pak. Tapi kalau saya mengambil konsentrasinya, tumakninah dulu baru baca. Kondisikan tangan udah beres, jidat udah beres, baru kita baca. Ini kan kadang-kadang belum sampai Allahu Akbar subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la Allahu Akbar. Bacaan yang kita baca tidak kita nikmati dalam hati kita, tak konsen. Kemudian sehingga tumakninah dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sehingga tumakninah dalam keadaan duduk, sehingga kemudian sujud sehingga tumakninah dalam keadaan sujud, kemudian berbuatlah demikian dalam semua sholatmu, tidak terkecuali tarawih. Tarawih 23 rakaat 8 menit. Bisa dibayangkan. Walaupun ada argumentasi sendiri. Kenapa ini 8 menit, kenapa ini seperti ini? Tidak semua jamaah tingkatan sufinya sama dengan imamnya. Kalau kita yang masih belajar kan, aduh, bacanya apa? Langsung Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang muda yang masih kebanyakan orang mengira bahwa jumlah bacaan dalam setiap gerakan sholat dijadikan ukuran waktu selesainya sikap berdiri, duduk, ruku maupun sujud. Kalau berjamaah, misalkan kita biasanya bacaannya terburu-buru, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Imam masih saja sujud. Apa yang kita lakukan? Gak usah menghayal, baca aja terus. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, terus sampai si imam bangun. Makanya dikondisikan ketika kita memberikan skala bacaan pada imam, lihat dia baca pada bacaan Fatihahnya. Oh, bacaan Fatihahnya slow, nanti sholat di waktu bacaan rukunya, waktu bacaan sujudnya juga slow. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil ngingetin kita, mulut baca, hati memahami apa yang kita baca, baru kita indah. Gak ingat lagi mau ada gajah terbang kayak gue lagi sholat. Jadi indah yang kita baca.
imamnya seluruh bidangnya buru-buru. Kadang-kadang ada imam belum bangun, si makmumnya sudah bangun. Kemudian kebanyakan dari kita pun telah lupa bagaimana caranya rileks karena kecapean dari tekanan hidup. Nah, tumanina itu memberikan relaksasi pada kehidupan kita ketika sholat. Makanya kangen kita lagi sholat. Tapi jangan salah niat juga. Ketika di pabrik, kenapa lu buru-buru masjid? Kangen pak sama sholat, prayer. Padahal biasanya istirahat jam 12 hari Jumat, pabrik memberikan keringanan jam 12 boleh. Akhirnya dia datang duluan. Udah itu niatnya salah lagi, bacaannya salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat doanya gitu. Astagfirullahaladzim. Udah itu duduknya paling belakang lagi. Kenapa lu cari sini? Biar PW pak. Apa tuh PW? Misi wena. Tanya sama Bang Jago ajarin dong. Saat duduk iftiras, beliau sedang dialog untuk menyelesaikan persoalan yang dirasa rumit dan menunggu jawaban. Saat duduk iftiras, sholat sebagai alat komunikasi dan memohon pertolongan kepada Allah serta dapat mengistirahatkan jiwa dan fisik. Kemudian sholat dengan tenang dan rileks akan menghasilkan energi tambahan dalam tubuhnya. Makanya Nabi itu sholat itu dijadikan energi, motivasi, Makanya indahnya Islam itu duhur, kita ada waktu ketika lelah berpikir, fisik lelah, ada sholat. Sholat itu dijadikan pembangkit tenaga, jangan dijadikan beban. Ya sholat, udah azan diomelin. Dan itu kadang-kadang kalau main dekat rumah masjid, siapa tuh yang azan? Lihat tuh, azannya bagus, masya Allah, bagus banget. Masjidnya azannya jelek diomelin. Suara lu jelek, kita azan. Tapi dianya tak ke masjid. Sholat dengan tenang dan rileks akan menghasilkan energi. Kemudian apabila kita melakukan sholat dengan benar, relaksasi yang dalam dan penyerahan total kepada Allah, maka sholat merupakan jalan jadi kita berakhlak mulia. Esensi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita udah masuk surga tadi ya? Udah masuk surga belum? Udah. Padahal ini baru 2/3. Lanjutnya belum depan lagi ya. Masih ingat ya kira-kira? Masih ya, insya Allah. Penelitian otak, hasil penelitian ditemukan adanya zat endorfin dalam otak manusia, yaitu zat memberikan efek menenangkan yang disebut endogenous morphine. Itu menurut para ahli. Kalau kita makan nggak sampai sana, biarkan para ahli yang mempelajari, yang meneliti. Rupanya didapati ketika kita sedang sholat ada zat endorfin dalam otak manusia. Kemudian kalau menurut peneliti kita, Dr. Subhadi MA menjelaskan bahwa kelenjar endorfina dan enkafalina yang dihasilkan oleh kelenjar pitun di otak ternyata mempunyai efek mirip dengan candu yang memiliki fungsi menimbulkan kenikmatan, sehingga disebut opiat endogen. Indahnya kalau kita bisa khusyuk sholat. Apalagi apabila seseorang sengaja memasukkan zat morfin ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi penghentian produksi endorfin. Jika pengguna narkoba menghentikan secara tiba-tiba, orang tersebut akan mengalami sakau, ngeplay, ketagihan yang menyiksa dan gelisah karena otak tidak memproduksi zat tersebut. Berlawanan kita dengan orang-orang yang seperti itu. Indahnya kalau dia memutus, kalau kita justru menyambung, akhirnya menjadi indah. Indahnya tidak dibuat-buat. Tapi untuk teman-teman yang narkoba, indahnya itu dibuat-buat. Ketika obat itu habis, mereka galau. Kalau kita nggak jemput dan buang kegalauan itu dengan sholat.
Kemudian persiapan untuk latihan melaksanakan olah spiritual, zikrullah. Bentuk aktivitas yang beri efek relaksasi, merebahkan tubuh, berdiri seperti anak balita, mendengar suara alarm, mengguyur dengan air, menyentuh atau memijat daerah-daerah sensi, kepala, muka, tangan. Kemudian aromaterapi mempunyai efek bermacam-macam dan dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, membangkitkan daerah seks, bunga mawar, misalkan menenteramkan hening, lavender, suasana meditasi, kayu cendana. Pilih aroma yang bawa ketenteraman. Artinya kesunahan yang diajar Rasulullah Muhammad SAW untuk kita semua, sholat dengan memakai wangi-wangian. Jangan bau bentak banget kita sholat. Jadi wangi-wangian itu yang akan menstimulir relaksasi yang kita inginkan. Konsep tegang, lepas, dan rileks adalah hal yang penting dalam relaksasi yang memungkinkan mengalirkan darah dan mengirimkan energi ke otot-otot yang tegang, baik saat berdiri, ruku, sujud, atau duduk. Nanti pertemuan berikutnya baru kita akan membahas tentang kenapa kita berdiri, kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kemudian zikrullah ketika orang sujud seperti huruf mim, ha, mim, dal. Jadikanlah sholat sebagai sarana berkomunikasi yang akrab, santai, nyaman, dan menyenangkan untuk mencari ketenangan, kedamaian, dan kesehatan. Nah, ini yang mungkin menjadi dalil teman-teman kita terkadang mensekatkan waktu sholat. Kenapa lo belum sholat? Ntar dulu, gue lagi capek banget. Ntar dulu, gue lagi emosi banget. Akhirnya dia mencari waktu yang tenang, kalau udah habis baru dia sholat. Makanya kita ketika menasihati anak-anak kita pun sama, menasihati teman-teman kita pun mungkin di majelis juga akan sama seperti itu. Ayo sholat. Ntar dulu, kalau gue sholat gue gak konsentrasi nih. Biarkan dia dilihat. Padahal sholat itu yang akan memunculkan kita relaksasi yang luar biasa. Tapi ada juga yang beralasan, ntar dulu sholat itu harus dilakukan dengan damai dan tenang. Gue belum tenang nih, habis rapat tadi, habis adu argumen, belum tenang dia. Ntar dulu deh, gue belum adem. Ketenangan pikiran merupakan hal yang terpenting untuk mulai berdialog dengan Allah, sehingga kita bisa menerima kehadiran ilham ke dalam jiwa kita. Wudu dan lain sebagainya next kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah ini biar pertambahan motivasi buat kita semua. Ketika kita baca suratul Fatihah, disitulah interaktif kita dengan Allah. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah ta'ala hamadani abdi, Allah membalas langsung, jadi seolah kita ngobrol. Ketika seorang hamba membaca hamdalah, Allah membalas hamidani abdi. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah membaca asna alayya abdi. Ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah membaca Ajjadani abdi. Ketika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Hadza baini, inilah aku, antara aku dan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan hambaku minta apa yang kau minta. Bayangkan kita ditantangin suruh minta apa. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah hambaku. Kalau tadi ada baini, antara aku dan hambaku masih ada jarak, tapi ketika sudah membaca akhirnya waladdallin, Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah hambaku. Jadi kalau kita ngomong anak kita
Kowe ngejaluk nopo? Kamu minta indah. Kalau kita menikmati Fatihah saja, sebelum Fatihah kita juga indah ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, sesungguhnya wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh. Kita pahami itu, setan masuk itu susah banget. Setan itu kan ketika takbir, ketika azan lari, tapi ketika qomat balik lagi. Setan. Jadi godanya berat. Maka dipahami apa yang kita baca. Inna sholati, sesungguhnya sholat wa nusuki, ibadah wa mahyaya, hidupku wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Tahu-tahu habis gitu kita plek modal, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Tapi teman-teman semua, indahnya ketika mati kita dalam keadaan sholat, teman kita yang jahat pun akan mengklaim kita, masya Allah. Bisa nggak gue kayak gitu? Itu teman kita yang jahat, teman kita yang mungkin doyan minum-minuman, teman-teman kita yang mungkin doyan melakukan kemaksiatan. Tapi ketika kita atau teman-teman kita meninggal kayak gitu tadi, dia pun berpikiran, masya Allah, enak banget ya matinya kayak gitu. Bisa jadi media pertobatan buat teman kita yang lain. Takut gue lagi nyekek mati gue, bisa mencontoh temannya tadi. Hadirin, itu tausiah kita pada kali yang berbahagia ini, karena begitu universalnya pembahasan sholat, mujmalnya pembahasan sholat tidak cukup. Tapi kita hanya memberikan sedikit pembelajaran dan pengingat kepada kita semua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, salah satunya orang yang bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan sholat-sholat kita selama ini berkait dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattar